Episode 53, Ulah Norin. Raka menunggu Norin yang mencari pembalut di minimarket dekat rumahnya. Dia hanya diam di samping mesin ATM tanpa berniat membayarkan belanjaan Norin. Cowok itu mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan pada cewek yang mengganggu pikirannya sejak kemarin. Eriska tiba-tiba saja bersikap acuh kembali dan sengaja menghindarinya. Raka tahu dari Norin kalau pagi tadi Eriska diantar Gala ke sekolah. Apa mungkin Eriska benar-benar dekat dengan rivalnya itu sekarang? Apa yang harus dia lakukan agar Eriska mau setidaknya berteman dengannya lagi? Raka akui jika dia memang salah. Salah banget, dan Raka menyesal telah menyanyiakan Eriska. Mungkin wajar jika Eriska sekarang semakin sulit diraih mengingat sifat keras kepala cewek itu yang tidak akan mudah luluh. Raka melihat kolom chat dengan Eriska dan belum berubah menjadi centang dua. Sepertinya Eriska memang menonaktifkan ponselnya. "Ayo kak, udah," ujar Norin membawa kresek hitam di tangan kanannya. "Lo udah gue pesenin ojol. Bentar lagi sampai. Gue ada urusan." Raka memasukkan ponselnya lalu keluar dari minimarket itu. Tadi Norin datang ke rumahnya. Pada waktu di rumah tidak ada orang. Tiba-tiba cewek itu bilang kalau datang bulan dan belum memakai pembalut. Raka sebenarnya kesal sekali. Tapi di rumahnya tidak ada stok pembalut. Adik dia cowok dan ibunya sedang keluar kota. Pembantunya tidak ada pembalut cadangan. Alhasil dia mengajak Norin ke minimarket ini dengan harapan cewek itu bisa keluar dari rumahnya cepat. "Loh, aku kan mau ke rumahnya Kak Raka. Kok disuruh pulang sih?" Kali ini, Raka memandangi Norin tajam. "Gue udah bilang sama lo berulang kali. Jangan ganggu gue lagi." "Anjir, gue nggak mau Eriska salah paham." "Ngerti. Emang kakak siapanya Kak Eriska? Apa Kak Raka belum dengar kalau Kak Eriska sekarang jadian sama Kak Gala? Itu artinya Kak Raka udah nggak bisa ngejar Kak Eriska lagi," ujar Norin lembut sambil tersenyum. Raka mengeraskan rahangnya. Dia langsung berjalan cepat ke arah motornya. Memakai helm dan menstarternya, Raka melajukan motornya kencang menuju rumah Eriska yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Sedangkan Norin memberengus kesal. Kenapa sekarang dia tidak bisa menahan Raka di sisinya? "Kak Raka, kalau lo terus ngejar Eriska, aku juga gak akan biarin Eriska tenang." Di sisi lain, Eriska yang sudah selesai belajar segera menutup bukunya dan membereskan segera. Setelah itu Eriska mengambil ponsel dan menghidupkan kembali. Banyak sekali pesan dari Raka, mulai dari siang tadi sampai terakhir beberapa menit yang lalu. Eriska mengerutkan keningnya membaca pesan itu. "Raka, Riz, hidup gue sial banget. Norin datang ke rumah gue cuma buat nyuruh gue nganter beli pembalut. Jangan cemburu ya, gue sebenarnya gak mau. Tapi karena gue pengen cewek itu pergi dari rumah, akhirnya terpaku gue anterin. Jangan marah ya. Sumpah, gue gak ada perasaan apa-apa sama tuh cewek. Yang gue cinta cuma Elo." "Raka, Eriska, jangan marah ya. Gue gak suka lo dekat-dekat sama Gala ataupun cewek lagi. Tapi gue juga gak akan egois lagi. Gue mau lo balik sayang sama gue lagi tanpa paksaan. Gue bakal usaha sambil menunggu hati lo gue lagi." Eriska membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Sejujurnya dia memang tidak ingin berpacaran kembali. Eriska galau. Dia mulai nyaman dengan Gala. Dia mengingkari janjinya pada dirinya sendiri. Sejujurnya Eriska melakukan ini untuk melindungi dirinya. Gala bisa melindunginya. Dan musuhnya sekarang adalah Norin. Cewek cupu bermuka dua yang mungkin sekarang merasa ingin membalaskan dendam kepadanya. Namun, melihat Raka yang sekarang selalu berkata jujur seperti ini membuatnya merasa kasihan. Cowok itu ingin menjaga hati dan perasaannya. Raka benar-benar mengusahakan agar Eriska tidak salah paham. Tok, tok, tok. Eriska menoleh menatap sang mama yang membuka pintu kamarnya setelah mengetuk. "Ada apa?" "Ma, di bawah ada Raka. Temui sana. Kasihan dia kedinginan. Mana nggak pakai jaket lagi," ujar Mama Indah. "Raka, ngapain dia kesini?" "Ma, Mama Indah hanya mengendikkan kedua bahunya. Mama nggak tahu. Makanya kamu samperin," ujar Mama Indah, kemudian langsung keluar dari dalam kamar Eriska. Sebenarnya Eriska malas ketemu sama Raka. Tapi dia juga mau Raka biar cepat pergi dari rumahnya. "Mau apa lo kesini?" Raka berdiri melihat Eriska yang datang ke arah ruang tamu. Cowok itu terpesona. Melihat Eriska yang memang kaos baby doll berwarna pink. Imut sekali, pikir Raka. Kenapa nomor lo nggak aktif? Gue belajar. Gue mau buktiin ke semua orang
Terutama Elo kalau gue bisa pintar. Bukan cuma ngandelin tampang dan body down. Raka menelan salivanya. Dia ingat kata-kata Erista itu. Sekarang Erista sengaja menyindirnya. Semangat ya. Gue yakin kalau lo pasti bisa. Raka mengusap tengkuknya. Kebiasaan dia kalau sedang gugup. Udah selesaikan. Sebaiknya lo pulang. Karena gue mau istirahat. Bentar, Riz. Gue mau nanya. Apa benar sama Gala udah jadian? Erista menaikkan sebelah alisnya. Dari siapa Raka dengar kalau dia sudah jadian dengan Gala? Bukan urusan lo. Yang jelas kalau gue sama dia, hidup gue aman. Gue mau serius belajar dan gue gak mau ada orang yang berusaha mencelakai gue dan bikin gue trauma. Maksud lo apa? Siapa yang mau nyelakain Elo? Bilang sama gue, Riz. Raka mendekati Eriska. Dia ingin sekali memeluk tubuh gadis itu. Tapi Eriska memundurkan langkahnya. Lo pasti tahu. Raka, lo pasti paham siapa yang gak suka sama gue dan berusaha bikin gue celaka. Seharusnya lo peka. Raka terkesiap melihat raut wajah Eriska yang tiba-tiba berubah. Antara marah, kecewa, dan sedih. Raka mengingat kembali ucapan Eriska. Dia kemudian mengepalkan tangannya. Kalau lo deket-deket sama gue, yang ada gue bakal celaka terus. Jadi lebih baik lo gak usah dekat-dekat sama gue lagi. Ujian terakhir begitu menegangkan. Semua siswa sedang berkonsentrasi agar ujian terakhir ini berjalan maksimal. Eriska mengerjakan tugas itu tidak begitu kesulitan. Sepertinya otaknya semakin encer saja. Bel berbunyi. Akhirnya selesai sudah ujian kenaikan kelas yang berlangsung selama 5 hari ini. Eriska dan Niken berjalan keluar kelas dan segera pulang. Itu kenapa rame-rame? Kesana yuk. Siapa tahu ada berita heboh. Niken menarik tangan Eriska menuju mading. Banyak siswa berkumpul untuk melihat pengumuman yang bisa terpasang di mading itu. Riz, lo udah tahu kabar enggak? Norin dan ketiga temannya sekarang dipanggil di ruang Capsek. Gue nggak tahu apa-apa. Menangnya kenapa? Tanya Eriska. Lo baik banget sih. Pura-pura nggak tahu kalau Norin dan teman-temannya mengunci lo di gudang. Niken mendelik menatap Eriska. Kok lo nggak ngomong sama gue kalau lo dikunci di gudang sama si cupu? Kan gue nggak tahu siapa sebetulnya yang ngunci gue. Waktu itu Gala yang selamatin gue dan kita belum ada bukti kuat buat ngadu ke Capsek. Katanya mereka bakal itu dari SMA Taruna. Dan yang melaporkan ulah mereka adalah Raka. Bersambung.